Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zetadin Nabila dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan tugas-tugas selama minggu ini, tugas bab 2. Yang pertama, minggu pertama ada perbedaan negara demokrasi dengan negara otoriter. Negara demokrasi yang pertama adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, sedangkan negara otoriter kekuasaan tertinggi ada pada pihak penguasa. Yang kedua, negara demokrasi, pemilihan umum dilakukan secara demokrasi oleh warga, sedangkan negara otoriter pemilu dilakukan secara melalui sistem demokratis. Yang ketiga, ada negara demokrasi memiliki fungsi hukum penting sebagai instrumen pelaksanaan kehendak rakyat. Jadi semua warga bertindak sesuai aturan yang berlaku, sedangkan negara otoriter hukum dipakai sewenang-wenang dan sepihak demi kepentingan pihak penguasa. Minggu yang kedua ada perbedaan rotasi kekuasaan. Periode 1945 hingga 1949 ada perbedaan UUD 1945 bentuk negara kesatuan. Yang kedua ada periode 1949 hingga 1959 bentuk negara Indonesia Serikat. Yang ketiga ada pada tahun 1959 hingga 1965 demokrasi terpimpin. 1965 hingga 1998 ada pemerintahan sentralis. 1998 hingga sekarang lembaga negara kembali difungsikan. Yang kedua ada pemilihan umum. Pada periode 1945 hingga 1949, partai politik tumbuh dan berkembang cepat. Pada 1949 hingga 1959, Kabinet BH Baharudin Harahap 1955 dilakukan 2 kali sistem yang ditetapkan, yaitu sistem pemilu proporsional. Pada 1959 hingga 1965, pada demokrasi terpimpin tidak diselenggarakan pemilu. 1965 hingga 1998, rakyat bisa merasakan sebuah sistem politik yang demokrasi dan stabil. 1998 hingga sekarang terjadi liberalisasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada pemenuhan hak-hak dan pasar warga negara. Pada 1945 hingga 1949 ada pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Pada 1949 hingga 1959 pemenuhan hak-hak warga Indonesia. 1959 hingga 1965 hak-hak dasar negara atau hak dasar manusia sangat lemah. Presiden dengan mudah menyingkirkan lawan politiknya dengan menjadi tahanan politik kala itu. 1965 hingga 1998 banyak pelanggaran HAM. Pada masa Orde Baru juga terjadi diskriminatif terhadap etnis tertentu. 1998 hingga sekarang hak dasar negara sudah terjamin, baik kebebasan berpendapat dan bermusyawarah dan sebagainya. Tugas kedua minggu kedua meringkas halaman 42 hingga 44. Yang pertama, klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang pertama, demokrasi formal, menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, ada demokrasi material, dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam beda ekonomi. Yang ketiga, ada demokrasi gabungan, mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Yang B, berdasarkan ideologi. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau liberal, didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, ada demokrasi rakyat atau proletar, didasarkan pada paham marxisme atau komunisme. Yang C, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama ada demokrasi langsung, mengikut sertakan warga negaranya untuk ikut dalam permusyawaratan guna menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua ada demokrasi secara tidak langsung, dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Ada pula prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan
secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Contoh soal, sebagai warga sekolah maupun warganya yang baik, bagaimana sikap kalian dalam perwujudan sikap demokratis tersebut? Yang pertama, saya sebagai warga sekolah. Yang pertama, memilih calon ketua OSIS dengan jujur, memilih sesuai hati nurani, tidak memaksakan pendapat. Yang kedua, sebagai warga negara. Yang pertama, tidak golput saat pemilu. Yang kedua, memilih calon sesuai hati nurani. Yang ketiga, menerima hasil keputusan dengan lapang dada. Tugas ketiga minggu kedua, ada Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila tak terlepas dari peristiwa gerakan 30 September yang diduga terkait Partai Komunis Indonesia atau sering disebut PKI atau yang lebih dikenal sebagai G30 SPKI. Perjuangan para nenek moyang dan pahlawan selalu dikenang dan diperingati setiap 1 Oktober. 1 Oktober lantas diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk memperingati keberhasilan bangsa mempertahankan ideologi Pancasila sekaligus menjadi bentuk penghormatan atas gugurnya 6 jenderal dan 1 perwira dalam G30 SPKI. Pada peringatan mengenang peristiwa G30 SPKI dan Hari Kesaktian Pancasila, pengibaran bendera dilakukan setengah tiang pada 30 September dan dinaikkan hingga titik puncak tiang pada 1 Oktober. Tugas minggu ketiga, ada membuat analisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari beberapa aspek. Persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Yang pertama, ada berdasarkan aspek persamaan di muka hukum, yaitu menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal pertama ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Hukum mengatur sebagai hak dan kewajiban dari penguasa dan rakyatnya. Yang kedua, ada berdasarkan aspek partisipasi dalam pembuatan keputusan, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Indonesia. Pemerintah berjalan sesuai kehendak rakyat Indonesia. Yang ketiga, ada berdasarkan aspek pendapatan secara adil. Semua warga Indonesia berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah sudah memberikan bantuan kepada fakir miskin yang berkependapatan rendah. Yang keempat, berdasarkan aspek kebebasan yang bertanggung jawab. Di Indonesia, kebebasan yang bertanggung jawab sudah dipenuhi oleh pemerintah, yaitu kebebasan beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Rakyat Indonesia bisa memilih agama, beribadah, melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya, mengeluarkan pendapat, sekaligus berkumpul dengan bebas tanpa ada ancaman. Sudah dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.